Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama yaitu Feti Bella nomor absen 16, lalu yang kedua Kayla Putri nomor absen 21, lalu yang ketiga Muhammad Pandu nomor absen 26, dan yang terakhir Najwa Laura nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama yaitu Perjanjian Renville, lalu yang kedua yaitu Agresi Militer Belanda II. Mari kita simak video pembahasannya. Agresi militer Belanda I yang dimulai sejak 21 Juli 1947 tak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga menimbulkan reaksi di dunia internasional. Kemudian Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau yang kita kenal dengan KTN. KTN yang terdiri dari Australia sebagai wakil Indonesia dengan nama Richard C. Kirby, lalu Belgia sebagai wakil Belanda dengan nama Paul van Zeelen, dan Amerika Serikat sebagai penengah dengan nama Profesor Dr. Frank Graham. Pada kondisi ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijayatmadjo pada 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Perjanjian Renville disepakati di atas kapal perang Amerika Serikat Urensville sebagai tempat netral. Perundingan kembali digelar untuk menyelesaikan masalah antara Indonesia dengan Belanda. Tokoh-tokoh yang turut hadir dalam perumusan perjanjian Renville yakni pada gambar pertama, Perdana Menteri Amir Syarifuddin sebagai delegasi Indonesia. Pada gambar kedua, Mr. Ali Sastroimit Jojo dan Agus Salim sebagai wakil. Pada gambar ketiga, Dr. Laimana, Mr. Latuhar Hari, dan Kolonel TB Simatupang sebagai anggota, dan pada gambar keempat, R. Abdul Qadir Wijayatmadjo sebagai delegasi yang ditunjuk oleh pihak Belanda. Adapun isi perjanjian Renville yaitu yang pertama, pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan segera. 2. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. 3. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. 4. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. 5. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Hoek. 6. Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda atau Jawa Barat dan Jawa Timur. 7. Akan dibentuk Uni Indonesia sampai Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. 8. Akan diadakan plebissit atau semacam referendum pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. 9. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS. Dampak Perjanjian Renville. Isi dari Perjanjian Renville sangat merugikan Republik Indonesia, sebab Tentara Nasional Indonesia atau TNI harus keluar dari wilayah yang telah diduduki tentara Belanda. Dalam kata lain, tentara Indonesia harus berada di luar garis Van Hoek. Salah satu peristiwa yang tidak terlupakan yang terjadi akibat dampak dari perjanjian ini adalah Long March Divisi Siliwangi yang harus keluar dari wilayah Jawa Barat. Dan juga akibat perjanjian Renville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Bahkan, ibu kota negara juga harus berpindah dari Jakarta karena tidak lagi menjadi wilayah kekuasaan Indonesia. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan perjanjian Renville dengan memulai agresi militer Belanda II. Peristiwa ini ditandai dengan pemboman lapangan tembak Maguwo, Yogyakarta pada 18 Desember 1948. Setelah perjanjian Renville, Belanda kembali mendirikan beberapa negara bagian di kawasan bekas Hindia Belanda. Wilayah ini kemudian berhasil dikuasai Belanda melalui agresi militer 1. Perjanjian Renville yang cukup sulit dilaksanakan oleh kedua belah pihak
baik Indonesia atau Belanda. Berakhir, keduanya saling menuduh bahwasanya ada salah satu pihak yang membuat pelanggaran. Dari pihak Belanda menganggap bahwasanya Indonesia tidak dapat mengurus tentara rakyat. Di sisi lain, Indonesia memandang bahwa Belanda tak menghormati isi perjanjian yang sudah dikuasai bersama. Indonesia memandang bahwa Belanda tetap melakukan politik adu domba, seperti pembuatan negara federal dan Konfederasi Federal Bandung. Belanda juga dituduh oleh Indonesia sering melanggar garis demarkasi militer yang sebelumnya telah disepakati. Letnan Jenderal S. Hotspur dan Ingalls yang memimpin ketika hari masih gelap, yaitu sekitar pukul 5:45 waktu Indonesia bagian Barat pada 19 Desember 1948. Batalion Sarjono dipersiapkan untuk menjaga beberapa daerah. Kemudian, pusat kota Yogyakarta dijaga oleh 2 peleton Brigade 10, 3. Kolonel Latif Hendra Diningrat, beliaulah yang melapor kepada Jenderal Sudirman bahwa pukul 14.00 Belanda telah berhasil masuk ke kota Yogyakarta. Belanda mendapatkan kecaman dari dunia internasional karena terus-menerus dengan gencar menyerang Indonesia, yang mengakibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendesak Belanda untuk membebaskan para pemimpin yang ditangkap dan kembali memenuhi perjanjian Ranville. Terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang sampai akhir membuktikan kuatnya kekuasaan Indonesia. Hal ini sekaligus membuktikan pada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada. TNI melakukan perlawanan dengan cara gerilya atau sembunyi-sembunyi yang baru berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Romroyen yang menjadi tanda berakhirnya agresi militer Belanda II, yaitu pada tanggal 7 Mei 1949. Setelah apa yang kita pelajari pada video kali ini, yaitu tentang Perjanjian Ranville dan agresi militer Belanda II, kita dapat simpulkan bahwasanya setelah disepakati pada 17 Januari 1948, Perjanjian Ranville memuat beberapa persetujuan, yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Lalu pada agresi militer II ini bertujuan membentuk negara-negara federal yang diselenggarakan pada 15 sampai 26 Juli 1946. Agresi militer II ini juga terus mengirim pasukannya memasuki Indonesia. Dengan demikian, kadar permusuhan antara kedua belah pihak semakin meningkat.